Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Demak dalam episode Posonan. Seperti biasa, episode Posonan yang pada kesempatan ini Bawaslu menghadirkan Koordif Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, yang tentunya panjenengan semua sudah kenal beliau yang akrab kita kenal dengan Mbak Wiwit. Kita sapa ya sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa ya semuanya ya. Baik ya Mbak. Alhamdulillah baik. Tentunya ya juga masih puasa juga. Insya Allah. Oke sahabat Bawaslu, meskipun kita tahu pada pagi ini dari kemarin puasa awal pun wilayah kita di Demak masih mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir masih mengenangi di sebagian wilayah Demak. Kita doakan semoga segera surut dan ini menjadi bagian dari perjuangan kita dalam menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tarawih, tadarus, termasuk aktivitas-aktivitas yang bernuansa positif. Amin. Di antaranya juga seperti sekarang ini, daripada kita ngobrolin orang yang itu akan nanti masuk pada ranah ghibah, akan lebih baik kita kembali lagi untuk mengobrolkan apa yang pernah kita lakukan sendiri dan akan menjadi evaluasi juga. Dan marilah ini Bawaslu Kabupaten Demak akan menyampaikan bagaimana dan apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Demak dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Oke, Sobat Bawaslu yang berbahagia, kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU, namun termasuk di dalamnya juga Bawaslu. Dalam pemungutan dan penghitungan suara, biasanya masyarakat hanya kenal dengan Bawaslu. Nah, mari kita ikuti bagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu, yang akan disampaikan oleh Mbak Pipit. Mbak Pipit, seperti kita ketahui ya, biasanya masyarakat itu kenalnya hanya KPU ketika kegiatan pungut hitung. Iya, betul. Ya. Terus bagaimana yang dilaksanakan oleh Bawaslu sebetulnya? Peran Bawaslu dalam pemungut hitung itu bagaimana Mbak Pipit? Iya, jadi sahabat Bawaslu semuanya, terkhususnya sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Demak. Jadi memang betul semua tahapan di dalam pemilu 2024 itu sudah selesai, sudah kita laksanakan, tinggal nunggu untuk penetapan hasilnya saja. Akan tetapi kemudian kita segera mungkin akan dihadapkan dengan tahapan-tahapan pilkada. Oleh sebab itu, maka kita juga harus mengetahui kinerja-kinerja Bawaslu yang kemarin itu seperti apa agar bisa kita evaluasi, kemudian teman-teman sahabat-sahabat semua itu bisa ngerti, oh ini loh yang harus dilakukan di dalam proses pengawasan itu, sehingga nanti ketika teman-teman diminta untuk berpartisipasi di dalam proses pengawasan itu, tidak kemudian saya harus ngapain, pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat itu harus bagaimana, Bawaslu itu pengawasannya modelnya seperti apa, begitu. Karena memang betul yang disampaikan oleh Pak Doaf tadi bahwa masyarakat itu taunya itu penyelenggara pemilu di dalam proses pungut hitung itu hanya KPU. Tapi teman-teman jangan salah, di sini itu ada kemudian lembaga kita Bawaslu juga memiliki peran yang sangat penting, Pak. Jadi untuk memastikan semua tahapan
semua tahapan di dalam proses pemilihan, di dalam proses pemilu itu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perlu ada yang mengawasi. Nah, siapa yang mengawasi? Tentu saja kita semua. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengawasi. Tetapi kemudian tugas-tugas pokok dan kewajiban itu diberikan kepada sebuah badan yang namanya adalah Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Apa saja yang kemudian dilakukan ketika pungut hitung, begitu ya Pak ya? Okay. Jadi tidak hanya pungut hitung ya sebetulnya ya tugas mengawasi, tetapi mulai dari tahapan awal ketika penetapan daftar pemilih dan yang lain sebagainya itu kita sudah harus mengawasi begitu. Tetapi memang di dalam proses pemilu ini dari semua tahapan itu mahkotanya pemilu itu memang ada di pungut hitung. Oh begitu. Begitu. Jadi pengawasan yang kemudian kita lakukan sebetulnya Bawaslu itu kan memiliki tugas-tugas di antaranya yang pertama itu melakukan pengawasan, kemudian melakukan pencegahan, kemudian melakukan penindakan. Jadi tiga tugas pokok ini yang kemudian mencoba kita maksimalkan di dalam upaya-upaya menjaga kewarasan demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Demak ini. Oke Mbak, tadi Mbak Wi menyampaikan bahwa ternyata Bawaslu itu bukan hanya mengawasi ya Mbak. Ya, Bawaslu juga mencegah, juga nanti menindak kalau yang terjadi satu dugaan pelanggaran. Terus kaitannya dengan itu bagaimana? Apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan pencegahan itu? Apa saja Mbak? Iya, jadi sebetulnya sebelum melakukan penindakan itu kan lebih baik kita mencegah terlebih dahulu. Kata pepatah itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu ya Pak ya. Jadi kita melakukan upaya-upaya preventif untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satunya yang pertama itu adalah sebelum proses pungut hitung itu dilaksanakan, kita sudah melakukan identifikasi kerawanan TPS-TPS yang ada, kerawanan pemilu. Jadi proses identifikasi itu bisa dalam bentuk yang pertama kita melakukan konsolidasi, baik konsolidasi internal kita maupun konsolidasi kita dengan jajaran kita yang ada di tingkat bawah, dengan Panwascam, dengan PKD. Konsolidasi itu melakukan pemetaan kerawanan pemilu daerah-daerah rawan, baik daerah TPS yang memiliki riwayat kerawanan bencana maupun memiliki riwayat kerawanan kerusuhan ataupun kerawanan yang lainnya, begitu Pak. Selain koordinasi juga ada bentuk konsultasi, baik konsultasi dengan jajaran yang ada di atasnya kita maupun konsultasi dengan pihak-pihak lain, dengan KPU selaku partner penyelenggara, kemudian dengan koordinasi juga dengan stakeholder yang memangku kepentingan yang ada di Kabupaten Demak, begitu. Misalnya dengan Kesbang Polinmas, dengan Disduk Capil ataupun dengan yang lainnya. Itu. Kemudian yang kedua, Bawaslu selain melakukan identifikasi kerawanan, kita juga melakukan sosialisasi, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya segelintir tenaga yang ada di Bawaslu, tetapi kita juga melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Nah, cara di dalam melibatkan masyarakat itu salah satunya kita juga melakukan sosialisasi pengawasan bahwa pentingnya support dari masyarakat, pentingnya partisipasi dari masyarakat di dalam proses pengawasan. Baik dari masyarakat itu kita melakukan beberapa sosialisasi itu di masyarakat di daerah tertentu, ya yang pernah kita lakukan itu yang pertama di Desa Bedono ya kemarin ya di Sayung, Kecamatan Sayung, kemudian di Dukuh Onggorawe di Kecamatan Wedung dan di beberapa daerah lainnya. Selain itu kita juga mengajak nih kaum milenial Gen Z dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ke sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah salah satunya di SMA 1 Demak. Kita melakukan sosialisasi di SMA 1 Demak, kemudian ada lagi di SMA 1 Mijen. Dan alhamdulillah dari beberapa sosialisasi yang kita lakukan, Pak, ternyata
semangat dari masyarakat, semangat dari siswa-siswa itu sangat luar biasa terkait dengan apa yang kita sampaikan, terkait dengan apa yang kemudian kita ajak kepada mereka untuk bersama-sama mensukseskan pemilu. Apa gitu, sebentar Bu, kaitannya dengan sosialisasi, mengajak mereka, apa itu yang dinamakan dengan pengawas partisipatif itu ya? Ya betul sekali, itu pengawas partisipatif. Mereka itu melaksanakan pengawasan partisipatif, bedanya dengan kita bagaimana? Dengan Bawaslu yang mengawasi. Iya. Jadi bedanya itu kalau pengawas partisipatif itu mengawasi, kemudian apabila menemukan pelanggaran, menemukan sesuatu yang itu tidak sesuai begitu, bisa diinformasikan kepada kita atau bisa dilaporkan kepada Bawaslu selaku lembaga. Sedangkan kita bisa langsung melakukan penindakan. Jadi gitu. ada satu kewenangan yang ya, bedanya. Betul sekali. Mereka bedanya tidak punya kewenangan ya, untuk melakukan penindakan. Sedangkan kita bisa melakukan tindak lanjut begitu. Kita bisa menindaklanjuti begitu. Terus apa lagi itu yang pencegahannya selain apa tadi, sosialisasi, terus identifikasi, apa saja itu? Kemudian kita juga melakukan himbauan-himbauan. Jadi kita menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk benar-benar bisa melakukan melaksanakan amanah undang-undang pemilu terutamanya, sehingga pemilu itu tidak terjadi chaos begitu. Salah satunya misalnya dengan kita menghimbau kepada KPU untuk bekerja sesuai dengan regulasinya. Kita menghimbau kepada Dinduk Capil agar supaya bisa segera memfasilitasi bagi warga masyarakat yang belum memiliki EKTP, karena salah satu syarat untuk memberikan suaranya itu adalah harus memiliki EKTP. Kemudian kita juga menghimbau Dinas Tenaga Kerja agar minimal memberikan izin kepada Dinas Tenaga Kerja itu, kemudian memerintahkan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan agar memberikan izin kepada karyawannya yang ingin memberikan suaranya atau bahkan memberikan libur ya, hari libur begitu. Kemudian selain itu kita juga memberikan himbauan-himbauan kepada PLN, kepada BPPD begitu dengan lain. Jadi sampai sebegitu ya? Iya, sampai sedetail itu Pak, kita mengantisipasinya, memitigasinya. Kaitannya dengan PLN berarti jangan sampai ketika ada kegiatan itu ada pemadaman seperti itu. Iya betul sekali, karena di dalam proses perhitungan suara itu memang harus dijamin penerangannya cukup. Karena kalau penerangannya tidak cukup berdasarkan undang-undang itu harus diadakan perhitungan suara ulang. Jangan sampai hal itu terjadi Pak. Uang yang enggak ada perhitungan suara ulang aja udah sampai subuh pulangnya, apalagi kalau diulang-ulang gitu. Tapi alhamdulillah kemarin tanggal 14 itu semua bisa alhamdulillah semuanya clear gitu. Ya. Itu yang tanggal 14. Sebentar Bu, begini Mbak. Tadi disampaikan juga menghimbau kepada Dukcapil ya, kaitannya dengan KTP ya. Terus bagi mereka kan ada yang mereka punya KTP, yang penting saya sudah punya KTP begitu ya. Tapi ternyata ketika pada hari H kok tidak tahu dia itu tidak terdapat di dalam daftar DPT. Itu. Itu ada enggak itu di kemarin ketika kelihatan itu? Ada beberapa memang yang seperti itu. Itulah kenapa di dalam semua kegiatan sosialisasi kita juga selalu mensosialisasikan adanya DPT, DPTB, kemudian DPK begitu. Kalau yang seperti itu namanya apa itu? Kalau seperti itu, kalau dia tidak terdaftar di dalam DPT dia tapi memiliki KTP ya? Itu masuknya DPK. Tetapi syaratnya dia harus nyoblos di daerahnya gitu. Jadi dia boleh hanya membawa KTP, umpama saya kan Pekalongan aslinya. Terus kemudian bawa KTP nyoblos di Demak. Nggak bisa, itu harus ngurus itu surat pindah memilih.
Itu. Tapi itu juga sudah saya, kita sosialisasikan loh. Setiap kali kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita itu juga melakukan pendidikan yang semacam itu. Yang pertama harus ngecek dulu masuk enggak itu di DPT-nya. Kalau enggak masuk, itu harus bagaimana? Itu sudah kita upayakan untuk memberikan informasi-informasi terkait hal tersebut. Tadi ada DPTB. DPTB itu apa? DPTB itu daftar pemilih tambahan. Jadi bagi yang mau pindah memilih, tidak memilih di daerah asalnya, kemudian kita arahkan untuk pindah memilih. Jadi memilih di daerah yang baru begitu. Pemilu kemarin juga berarti banyak ya? Banyak sekali. Di Demak itu banyak yang pindah seperti itu banyak. Dan jajaran kita terutama di PTPS itu memang kita tekankan sekali untuk pengawas PTPS untuk menyisir itu mana yang DPTB, mana yang DPK, karena hak surat suaranya itu harus dipastikan. Misalnya kalau DPTB itu kan pindahan, itu harus dapat berapa surat suara itu harus dipastikan. Begitu. DPK itu harus dapat 5 suara itu juga harus dipastikan. Karena kalau tidak itu nanti tidak sesuai dengan peraturan begitu. Nah, ini kan sudah jalan ya Bu ya. Sudah jalan kemarin kegiatan itu berarti sudah Bawaslu memang sudah memastikan berarti mereka yang menggunakan hak pilih melalui DPK mereka sudah pasti mendapat 5 suara ya? Iya betul. Kemudian yang DPTB sesuai dengan dapil memilihnya itu ya, sudah sesuai. Itu kita yang DPTB pastikan itu. Salah satu tugas pengawas TPS itu yang kemarin kita tekankan itu adalah itu. Itu langsung yang berarti ujung tombaknya Bawaslu ya, di pengawas TPS itu ya. Ada lagi kaitannya dengan pencegahan itu selain himbauan, selain sosialisasi, apa ada lagi enggak? Kalau pencegahan itu banyak sebetulnya ya. Selain yang saya sebutkan tadi, misalnya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan nih, misalnya salah satu bentuk pencegahannya kita itu kita ngumpulin saksi-saksi dari partai politik, kemudian kita berikan pengetahuan, kita berikan pendidikan bahwa nanti proses penghitungnya itu seperti ini loh, sehingga ketika mereka itu harus satu frame, harus satu pemahaman bahwa proses yang benar di dalam pungut hitung itu seperti ini, sehingga nanti di lapangan itu mereka tidak kemudian protes karena tidak tahu begitu ya. Kemudian perbedaan untuk menentukan sah dan tidaknya. Betul sekali. Itu kan juga saksi sudah kita 2 kali melakukan pembekalan dari Bawaslu Kabupaten Demak. Itu yang pertama saksi dan LO dari yang ada di kabupaten. Kemudian kegiatan yang berikutnya itu kita juga membekali saksi-saksi yang ada bahkan sampai di tingkat kecamatannya. Jadi sudah sampai sebegitunya kita upaya mencegah chaos, mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu. Begini Mbak, salah satu dari yang sering didengungkan dan itu ketika kegiatan pungut hitung itu kan biasanya ini ada salah satu dari ASN, ASN yang tidak netral. Apakah ini juga sudah dilakukan satu himbauan atau bagaimana pencegahannya Bawaslu? Iya betul sekali. Jadi kita juga melakukan himbauan kepada ASN itu melalui komisi ASN juga kita sudah menghimbau agar tetap menjaga netralitas gitu ya. Selain ASN itu juga ada beberapa pihak yang memang diharuskan untuk netral. Jadi itu sudah kita lakukan, dan selain itu kita juga masif Pak. Saya kira kita cukup masif untuk melakukan sosialisasi di media siar ya. Kita melakukan beberapa kali podcast, mengajak masyarakat menekankan untuk netralitas itu. Kemudian kita juga bersurat ke instansi-instansi untuk tetap menjaga netralitas daripada anggota-anggotanya begitu.
Oh, begitu ya. Ini kan tadi yang disampaikan kaitannya dengan peran Bawaslu, ternyata Bawaslu itu memang dalam kegiatan pungut hitung yang nampaknya itu dikerjakan hanya oleh KPU, ternyata di dalamnya Bawaslu punya satu peran ya, memastikan bagaimana kegiatan itu benar-benar sesuai dengan regulasi. Terus pada hari H-nya itu Bawaslu kan cuma ada berapa? Ada 5 ya, ada 5 di Bawaslu Kabupaten Demak ini ya. Terus bagaimana kegiatan pungut hitung itu bisa terawasi? Tadi sudah disampaikan juga ada apa? Tadi PTPS ya, itu ya. Sekali. Terus kalau di desa, di kecamatan bagaimana itu? Ya, jadi memang benar untuk pimpinan di Bawaslu itu cuma ada 5, tetapi kita alhamdulillah didukung oleh staf, oleh perangkat yang cukup handal sekali di Bawaslu Kabupaten Demak, dan kita juga memiliki perangkat lain di tingkatannya masing-masing. Seperti kalau di kecamatan itu kita punya mereka ad hoc ya, ad hoc ya, badan ad hoc ya, yang kita berdayakan ketika tahapan pemilu sampai dari mulai awal sampai berakhirnya tahapan pemilu. Kalau di kecamatan itu kan ada Panwascam, beserta stafnya itu juga difasilitasi dengan staf Panwascam. Kemudian di tingkatan desa itu ada yang namanya PKD, pengawas kelurahan atau desa. Kemudian di tingkatan TPS-nya itu ada yang namanya PTPS. Dan itu saya kira khususnya di Kabupaten Demak itu sudah cukup luar biasa sekali kerjanya, karena kerja-kerja pengawasan itu tidak hanya kemudian kita harus memahami secara regulasinya, peraturannya saja, tetapi kita juga harus benar-benar mengetahui secara teknisnya. Jadi ibarat kata kalau teman-teman di KPU dan jajarannya itu cukup hanya mengerti teknis, tetapi kalau di teman-teman di Bawaslu dan jajarannya itu kita harus mengerti 2 hal. Selain mengerti teknis, kita juga harus mengerti undang-undang yang mengaturnya. Nah, dan itu kemarin sudah dilaksanakan? Sudah, alhamdulillah sudah. Oh ya, sebelum kegiatan pungut hitung, apakah juga Bawaslu juga melakukan satu monitoring? Jadi tadi kan ada satu sebelumnya sudah memetakan dengan kaitannya dengan bagaimana TPS itu didirikan dan di mana tempatnya, apakah termasuk di tempat-tempat rawan atau bapak. Ini setelah diadakan satu pemetaan, apa kemudian terus Bawaslu diam begitu? Enggak. Jadi hasil dari pemetaan itu kemudian yang menentukan lokasi TPS itu kan teman-teman KPU kan. Kemudian kita menginstruksikan kepada jajaran kita yang ada di bawah yang benar-benar mengerti lokasi itu untuk melakukan pemetaan. Hasil dari pemetaan itu dilaporkan kepada kami untuk kemudian TPS-TPS yang menurut identifikasi itu rawan, kemudian kita monitoring langsung ke lapangan. Bener enggak? Layak enggak ini TPS kalau misal dijadikan tempat pemungutan suara? Itu juga dilakukan Bawaslu ya? Betul sekali Pak. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa TPS itu layak dan tidak rawan gitu. Terutama daerah-daerah yang rawan banjir, kemudian rawan rob, kemudian yang punya riwayat kerusuhan dan yang lain sebagainya. Oh ya, tadi berbicara dengan banjir ya, Ben? Ya. Ternyata kemarin kan dan sampai sekarang ini banjir yang kedua kali ini Mbak. Episode 2 ini banjirnya. Ya. Kalau Posonan baru episode 1, banjirnya itu sudah episode 2 ini. Ketika pemilu itu episode pertama banjir, dan tadi termasuk dari itu kalau yang banjir itu termasuk bagian yang waktu itu direncanakan tidak? Iya. Jadi Kabupaten Demak itu istimewa sekali ya termasuknya, karena apa? Seneng sekali air itu berdatangan ke tempat kita sehingga banjir ya. Jadi ceritanya begini, waktu itu menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, kemudian air tanpa diundang itu banyak berdatangan ke wilayah kita, mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Demak itu banjir, dan yang paling parah terdampak itu adalah di Kecamatan Karanganyar, sehingga pada waktu itu tanggal 10 Februari
Bawaslu Kabupaten Demak kemudian berkoordinasi langsung dengan teman-teman yang ada di lapangan di semua kecamatan terkait dengan kondisi wilayahnya masing-masing, apakah masih bisa kemudian diadakan pemilu reguler, kita sebutnya pemilu serentak begitu, karena memang ketinggian air yang semakin lama tidak terkontrol dan beberapa warga itu sudah mulai mengungsi waktu itu, sehingga perlu kita adakan koordinasi secepatnya. Nah, kemudian hasil koordinasi tersebut ternyata banyak, yang pertama dari jajaran kita, baik dari PKD maupun PTPS itu sudah tidak bisa dikomunikasikan karena terjadi banjir, semuanya sudah pada mengungsi, meninggalkan rumahnya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kemudian kondisi laporan saat itu yang kedua adalah banyak warga yang memang sudah berada di pengungsian dan itu tidak terfokus. Artinya satu desa itu bisa jadi mengungsi di beberapa titik terpecah-pecah. Gitu. Kemudian dari sana, dari laporan-laporan semacam itu kita bertindak cepat. Kebetulan saat itu stakeholder di Kabupaten Demak dan juga KPU selaku penyelenggara teknis pemilu, kita bersama-sama untuk berdialog begitu ya, membahas terkait dengan banjir terutama di Kecamatan Karanganyar, karena memang yang terdampak parah itu adalah Kecamatan Karanganyar, yang kemudian di malam itu hasil dari ijtihad kita, hasil dari pemikiran-pemikiran kita dengan melihat fakta lapangan, dengan menganalisa bahwa memang kondisi yang demikian ditambah dengan perkiraan dari BPBD yang sampai tanggal 14 Februari itu tidak mungkin kemudian banjir itu surut. Nah, kemudian kami dari Bawaslu menyarankan bahwa KPU itu memiliki dua opsi saat itu. Yang pertama itu adalah relokasi TPS, yang kedua itu adalah pemungutan suara susulan. Nah, untuk relokasi TPS itu mungkin diadakan kalau pengungsinya itu terfokus. Tetapi kemudian dari lapangan juga kita menghimpun laporan ternyata pengungsinya itu sudah terpecah-pecah begitu, sehingga opsi relokasi itu tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan pemikiran kita bersama-sama. Nah, kemudian dari sana termasuk dari PPK Kecamatan Karanganyar sendiri memang mengusulkan bagaimana jika memang itu alternatif terbaiknya adalah dilakukan pemungutan susulan. Itu ada dasar hukumnya sih? Ada dasar hukumnya. Jadi pemungutan suara susulan itu memang sesuai regulasinya di Undang-Undang 7 2017 itu diperbolehkan. Karena banjir. Karena terjadi bencana. Bencana. Jadi Nah, intinya bencana itu iya, ya, Bu. Banjir itu termasuk pada ranah bencana. Ya. Ada lagi tidak selain itu, memang selain bencana? Ya, bisa jadi ketika sebagian atau seluruh tahapan, bahasanya sebagian atau seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan karena terjadi bencana atau kerusuhan. Kerusuhan itu ya? Ya, tetapi yang kasus yang ada di Kabupaten Demak ini kan memang terjadi bencana dengan fakta lapangan yang seperti itu. Kemudian ketika sudah diputuskan, sudah diusulkan, waktu itu kan masih usulan ya bentuknya ya, belum di SK-kan ya, diusulkan untuk diadakan pemungutan susulan di Kecamatan Karanganyar oleh PPK yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh KPU. Bawaslu kemudian menghimbau kepada KPU bahwa yang pertama, pemungutan susulan itu semua tahapannya, regulasi pungut hitungnya itu adalah sesuai dengan pemungutan serentak, hanya berbeda waktu saja. Itu yang pertama. Artinya semua hak, semua kewajiban, semua teknis perlakuan itu harusnya sama. Kemudian yang kedua, pemungutan susulan itu sesuai dengan undang-undang itu tidak boleh lebih dari 10 hari pasca pemungutan serentak. Oh, makanya kemarin dilaksanakannya kan tanggal 14, kemudian kalau serentaknya tanggal 24 itu ya. Iya, betul sekali. Kalau 25 sudah tidak boleh. Oh, itu terakhir.
Kemudian selain itu kita juga memohon atensi kepada Disduk Capil, memohon atensi yang lebih begitu, karena memang ada beberapa warga yang kehilangan KTP-nya ketika proses mengungsi itu kan nggak sempet tuh Pak, yang penting kan menyelamatkan nyawanya sendiri sama keluarganya kan ya. Jadi memang banyak yang kehilangan identitas dirinya, sedangkan untuk peraturan supaya bisa nyoblos itu harus pakai KTP. Makanya kita menghimbau kepada Disduk Capil untuk segera bisa menerbitkan, untuk memberikan pelayanan khusus. Seperti surat keterangan. Ya minimal surat keterangan. Minimal surat keterangan begitu. Karena memang itu ribuan Pak korban. Ribuan ya. Ribuan. Dan yang dan hari itu ini, kalau yang seperti itu di luar perhitungan ya. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita melakukan Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan itu termasuk tidak termasuk di dalamnya. Tidak terfikirkan itu kejutan sekali. Jadi semula yang kita antisipasi itu justru rob yang ada di Sayung. Di Sayung seperti kemudian itu. Kemudian di Bonang, itu yang kemudian kita bersama-sama dengan KPU kita buatkan jalur mitigasinya gitu kan. Gitu ya. Tetapi ternyata ada kejutan yang berasal dari timur begitu. Dan memang dengan keterbatasan kondisi wilayah yang saat itu bekas-bekas banjir begitu, pendirian TPS-nya ya memang ya seadanya seperti itu. Seadanya, dan itu karena memang masih becek-becek gitu ya, masih sebagian banjir. Kalau yang seperti itu dimaklumi ya dia. Iya, kalau seperti itu saya kira cukup dimaklumi ya, karena juga kita berasaskan dengan kemanusiaan dan kondisional lah Pak gitu. Tetapi saya kira Bawaslu memastikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan. Semua prosedur sudah dijalankan dan itu sudah sesuai dengan peraturan. Dan sekalipun kalau tempatnya seadanya semacam itu, ya itu bagian dari pemakluman karena memang kondisinya seperti itu. Kalau selain yang ada di Karanganyar, hasil dari pemetaan Bawaslu kaitannya dengan pemetaan TPS rawan, ada enggak yang kemudian diusulkan Bawaslu selain Karanganyar ini? Jadi umpama yang lain itu ada enggak kemudian Bawaslu, ada yang temuan dari Bawaslu kemudian diusulkan kepada KPU untuk dikoordinasikan dipindah? Itu untuk pemindahan TPS ya. Jadi kemarin itu pada tanggal 24 Februari untuk PSS ya, pemungutan suara susulan itu di Demak itu di satu kecamatan Karanganyar di 10 desa di 114 TPS itu menjadi TPS terbanyak di Indonesia yang melakukan PSS. Jadi sehingga itu semua perhatian nasional itu terkait dengan pemilu itu tertuju ke Kabupaten Demak. Termasuk kemarin katanya ketika untuk kegiatan itu Bawaslu RI juga turun. Iya. Jadi justru karena itu pengawasan kita itu lebih intensif. Lebih intens lagi ya. Betul. Karena bukan cuma jajaran kita yang ada di sana yang mengawasi. Ternyata itu media, masyarakat seluruh Indonesia itu ikut mengawasi loh, Pak. Jadi yang justru pengawasannya itu lebih masif daripada yang serentak begitu. Kembali ke sebelum kegiatan pemilu itu kan ada katanya masa tenang ya. Masa tenang. Di situ apa yang dilakukan Bawaslu di masa tenang itu, Bu? Jadi seperti yang kita tegaskan, seperti yang kita himbau kepada KPU tadi saya sebutkan, bahwa pemungutan suara serentak PSS itu perlakuannya sama seperti pemilu serentak, tetapi hanya waktunya saja yang berbeda. Artinya kita juga melakukan pembersihan APK di sana. Ada pembersihan lagi karena pada waktu pembersihan APK yang jilid pertama, episode pertama tuh, itu kan di sana masih banjir. Kita juga melakukan perlakuan yang sama. Kita melakukan pembersihan APK. Kita juga melakukan BIMTEK lagi di sana untuk PTPS-nya. Iya. Di masa-masa tenang itu kita juga menyisir sisa-sisa APK-APK, kita juga melakukan patroli pengawasan.
Kemudian untuk lokasi TPS, relokasi TPS yang diusulkan oleh KPU, kan TPS-TPS itu kan baru semua. Kita juga melakukan identifikasi lagi untuk jajaran kita, layak enggak itu TPS-nya untuk dijadikan. Kalaupun masih terdapat banjir, kira-kira gesernya itu kira-kira harus di mana begitu. Kita memperlakukannya itu sama, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Begini, ini yang terakhir mungkin ya, Bu ya. Kaitannya dengan semua yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu dengan berbagai upaya kegiatan pemilihan itu sebagaimana yang memang menjadi amanat undang-undang, Bawaslu harus memastikan itu sesuai dengan regulasi. Terus bagaimana hasil dari Bawaslu? Apakah kegiatan pemilu di Demak tahun 2004 tanggal kapan itu kemarin, tanggal 17 Februari ya? 14 Februari kemudian tanggal 24 itu bagaimana menurut Bawaslu kegiatan itu? Iya, jadi secara umum saya secara pribadi dan secara kelembagaan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara baik dari Bawaslu maupun dari KPU yang sudah berhasil melaksanakan pemilu 2024 dan juga kepada masyarakat secara umum yang sudah berpartisipasi bersama-sama mensukseskan pemilu. Karena apa? Secara umum partisipasi masyarakat di dalam pemilu 2024 itu adalah sebanyak di Demak ya, di Demak itu 86%. 86? Iya, itu angka yang cukup tinggi, Pak. Dan yang mengejutkan lagi itu PSS-nya di Karanganyar itu mencapai 89% partisipasi masyarakat. Itu sungguh bentuk perjuangan kita ternyata nggak sia-sia gitu loh, Pak. Jadi masyarakat yang antusiasnya tinggi yang semacam itu tuh membuat penyelenggara itu sungguh excited di luar ekspektasi kita begitu. Dan untuk Bawaslu sendiri memang terkait dengan dinamika pemilihan umum itu pasti ada beberapa hal yang kemudian menjadi residu-residu pelanggaran begitu ya. Ada memang beberapa yang kita temukan, kemudian jajaran Bawaslu Kabupaten Demak menemukan beberapa pelanggaran begitu. Kemudian ada juga yang beberapa pelaporan dari masyarakat gitu. Dan untuk dua-duanya ini masih kita proses sesuai dengan regulasinya untuk kemudian kita tindak lanjuti sesuai dengan perundang-undangan. Jadi termasuk kita juga masih melakukan penelusuran, pemanggilan dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Kaitannya dengan pelaporan itu berarti bagian dari juga nilai plus bagi Bawaslu mungkin ya, karena mereka otomatis ketika mereka melaporkan ya berarti mereka punya satu sisi mereka itu melaksanakan pengawasan partisipatif. Betul, begitu ya. Iya. Artinya masyarakat peduli, Pak. Ya. Artinya masyarakat peduli dan masyarakat juga melakukan pengawasan, bukan cuma itu kita begitu. Apa yang sudah dilaporkan oleh mereka kepada Bawaslu, di Bawaslu juga kita tindak lanjuti. Semua laporan kita terima, kita tindak lanjuti sesuai dengan regulasi. Begitu. Apakah kemudian masuk ke pelanggaran administrasi atau masuk ke pelanggaran tidak pidana pemilu, semuanya kita tindak lanjuti begitu. Meskipun umpama yang mereka melaporkan itu sudah daluarsa umpama itu, ya tetap laporannya kita terima. Tapi kemudian kan kita kaji apakah itu memenuhi syarat formil dan syarat materialnya atau tidak. Oh gitu. Begitu ya. Iya. Kalau tidak memenuhi syarat itu berarti tidak kita lanjutkan. Ya, jadi semuanya sudah ada regulasinya. Jadi kalau ingin lebih paham terkait hal itu, barangkali teman-teman juga bisa baca-baca terkait dengan Bawaslu. Mungkin gitu, itu bisa kita teruskan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, siap. Oke. Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kiranya pertemuan untuk kali pertama
Posonan ini kami cukupkan. Kaitannya dengan apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara. Terima kasih Mbak Wiwit yang sudah berkenan untuk bersama kami. Dan kami sampaikan kepada sobat-sobat Bawaslu, bisa dilihat di kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Demak. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.